Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta dan Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk seluruh para penggemar, para pendengar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana yang aktif mengikuti kajian kami, mudah-mudahan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada salah satu atensi saudara Anggara yang ada di Sukabumi, beliau menuturkan minta dijelaskan adanya ketetapan Nabi tentang mengenai lagu-lagu yang baik dan yang buruk, hal seni dan suara. Kembali lagi kepada untuk saudara Anggara yang ada di Sukabumi, terima kasih atas bergabungnya Anda bersama Radio RAS yang ada di channel Asadam. Mari kita sama-sama mengkaji di mana adanya radio RAS yang ada. Semoga harapan kita, barang siapa yang selalu berusaha belajar menambah ilmu agama, Allah akan membagikan yaitu hadiah pahala mengalir dan dimudahkan segala urusannya, dan termasuk dihindarkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Kembali kepada saudaraku, saudara Anggara yang ada di Sukabumi, bahwasanya dalam hal seni suara ini Tuhan telah berfirman dan Nabi telah bersabda yang semuanya boleh dijadikan pedoman untuk menetapkan lagu-lagu yang baik dan lagu-lagu yang buruk. Dan diantaranya kami nukilkan di bawah ini. Yang pertama yaitu Allah berfirman, warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan sebaik-baik tartil, yaitu Al-Muzammil 4. Bacaan yang tartil ialah bacaan yang terang, bacaan yang fasih, bacaan yang meletakkan huruf pada tempatnya, bacaan yang cukup tasjidnya, cukup ishar dan ikhfarnya, cukup dengan dengung, cukup panjang pendeknya, dan dengan suara yang lunak, lembut dan rayu dan sahdu, ya. Itulah seni dalam membaca Quran suci. Yang kedua tersebut dalam kitab hadis begini. Anil Barra ibni Ajib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jayyinul Qur'ana bi aswatikum. Dari Bara bin Azib, beliau berkata, berkatalah Rasulullah SAW, hiasilah Quran dengan suaramu. HR Abu Daud 2 halaman 74. Di dalam kitab hadis Abu Dawud diterapkan pula bahwa salah seorang di antara parawi atau hadis ini ditanya bahwa andai kata orang itu tidak mempunyai suara yang baik, bagaimana? Jawabannya adalah ia harus mengusahakan sehabis kekuasaannya. Abu Daud kedua halaman 75. Yang ketiga tersebut dalam kitab hadis Bukhari, An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya Aba Musa, laqad utita mijwaron min mazamiri li Dawud. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW kepada saya, sungguhnya engkau, hai Abu Musa, telah diberi Tuhan suara yang bagus, suara Nabi Allah Daud. HRS, ya, HSR Bukhari, lihat Fathul Bari 10 halaman 470. Hadis yang berpangkal ini kepada sebuah kisah bahwa ada suara malam Nabi SAW mendengar Abu Musa al-Asy'ari membaca Quran, ceritanya, ya, dengan suara yang merdu. Ketika Nabi pagi hari jumpa dengan Abu Musa, beliau mengatakan, bagaimana yang tersebut di atas? Lantas
Arti mismar dalam bahasa Arab adalah trompet, tetapi dalam hadis ini berarti suara yang baik. Perkataan Ali Daud dalam hadis ini berarti Nabi Daud, bukan keluarga Daud. Fathul Bari 10 halaman 470. Dari hadis ini dapat dipetik bahwa Nabi Muhammad SAW menyukai pembacaan Quran dengan suara yang baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menginjak yang keempat ya. Bahwa dalam hadis ya, dalam kitab hadis dikatakan kembali bahwa an Abi Hurairah annahu sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma'adinallahu linabiyyi ma'adina linabiyyi husna saitil biqur'an yujharu bih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar dari Rasulullah SAW tidak mengizinkan Allah bagi sesuatu apa yang diizinkan kepada Nabi, yaitu suara yang baik. Dengan Quran beliau deraskan Quran itu. HR Bukhari Sahih Bukhari 4 halaman 216. Yang kelima tersebut dalam kitab hadis Anil Barra qala sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil aisa'i wat tini wazaituni fama sami'atu ahadan ahsana sautan au qira'an ta min. Dari Bara radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya dengar Rasulullah SAW membawa ayat ketika sembahyang Isya surat Watini dan Wazaituni, maka tidak pernah saya dengar suara yang lebih baik dari suara beliau. Atau tidak saya dengar bacaan yang lebih baik dari bacaan beliau. HR Bukhari, lihat Sahih Bukhari 4 halaman 217. Dari dua hadis ini, yaitu keempat dan kelima, dapat dipetik bahwa Nabi SAW membaca Quran dengan suara yang bagus atau pembacaan Nabi yang sangat bagus. Oleh karena itu kita juga dituntut oleh syariat Islam supaya membaca Quran dengan suara yang bagus. Harap diperhatikan benar-benar bahwa ketika ada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menyuruh umat Islam supaya membaca Quran dengan lagu, yang ada hanyalah supaya Quran dibaca dengan tartil, pelan-pelan dan lunak, lembut. Quran tidak boleh dibaca dengan lagu sebagaimana lagu qasidah dan lagu-lagu daerah setempat seperti lagu Sunda, Jawa, lagu Minangkabau, lagu Aceh dan lain sebagainya. Karena hal ini dapat merusak dan akan dapat menambah atau mengurangi huruf ayat-ayat Quran. Membaca Quran dengan melakukan yang dapat menambah atau mengurangi panjang dan pendek bacaan Quran adalah salah satu fit'ah dari fit'ah yang banyak dalam membaca Quran suci. Al-Mushaful Muratal halaman 345. Adapun hadis yang dirawikan oleh Abu Dawud juz 2 halaman 74 yang berbunyi qala Rasulullah alaihi wasallam laisa minna man lam yatahanna bil Quran. Biasa diartikan dengan salah satu, dia ada golongan kami orang yang tidak melakukan Quran, arti yang sebenarnya sebagaimana yang ditafsirkan dalam hadis Bukhari ada dua arti, yaitu yang ke satu yatahonna yuridu yajharu bi, ya tagana ialah melahirkan bacaan bukan menyembunyikan. Maka arti yang benar dari hadis ini adalah tiada masuk golongan umat Islam orang yang takut melahirkan Quran ke tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu qala yusyan tabshiruhu yastahni bih. Ya taganna artinya menurut Sufyan Ibnu Uyainah adalah mencukupkan
maka arti hadis ini menjadi tidak masuk golongan Islam orang yang tidak mencukupkan Quran. Arti dari tidak mencukupkan adalah mencari kitab lain untuk dijadikan pedoman hidup. Kitab lain tidak perlu dicari-cari lagi, tetapi cukuplah dengan Quran, karena Quran adalah berisi cukup dengan segala-galanya. Tetapi kalau dicari juga yang lain, dijadikan pedoman hidup, maka orang-orang tersebut demikian itulah yang tidak masuk ke dalam golongan Islam. Arti yang dua ini termasuk dalam hadis Bukhari, lihat Fathul Bari, juz 10 halaman 445 sampai 446. Ketika Tuhan berfirman, waqsid fi sasyika wahdud min sautik inna ankaral aswati asautul hamir, dan dengarkanlah dalam berjalan dan lembutkanlah suara engkau. Sesungguhnya suara yang amat buruk ialah suara keledai. Luqman 19. Ayat ini berlaku untuk berseluruh suara, baik dalam melagu atau dalam berbicara sehari-hari. Haruslah dengan lunak dan lembut, janganlah memekik-mekik atau meringis seperti keledai. Lagu-lagu Beatles, Rolling Stone, atau ego-ego yang banyak terdengar di negeri barat boleh dimasukkan ke dalam golongan ini. Yang keempat, Tuhan berfirman dalam kitab suci Al-Quran, wa minan nasi may yastari lahwal hadis liyudhilla an sabilillahi bihari ilmi wa yattahidaha hujua ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada yang membeli cerita kosong untuk menyesatkan orang dari jalan Allah tanpa ilmu pengetahuan dan dijadikannya jalan Allah itu olok-olok. Itulah yang akan dijadikan siksaan yang hina. Luqman ayat 6 ya. Demikian untuk saudara Anggara yang ada di kota Sukabumi, mudah-mudahan Anda paham dan jelas atas jawaban dari saya atas pertanyaan Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah Indonesia maupun di luar sana yang aktif mengikuti kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Harapan kami mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama dan jawab seputar dunia lain. Apabila ada kata-kata baik sengaja atau sengaja saya sampaikan, saya pribadi mohon maaf karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, edisi religi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.